Jogging? Pulang. Itu bapak itu lu pernah lihat gak sih? Itu sering di TV. Jujur ini obrol-obrol yang paling bermanfaat lah buat kita gitu ya. Yuk jagain, jagain, 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 Aduh, pagiku cerahku, matahari bersinar. Enaknya kita olahraga. Tidur. Kok tidur mulu sih lo? Ya pagi-pagi anaknya tidur, hari Minggu lagi. Lo emang kerjaan lo tidur mulu nih, olahraga. Ngapain sih? Ngapain kita olahraga? Biar sehat, harus olahraga. Nggak mau, udah tidur aja. Aduh, pulang aja deh, pulang. Nggak mau, harus jogging. Nggak mau, pulang aja. Jogging? Pulang. Apa tuh? 2,000 years later. Hoi, An! Lu kenapa cepet-cepet sih? Lu Lu tahu gue males. Lu baru sebentar. Ya udah capek, udah lah, ayo kita pulang. Males dari tadi, parah banget. Itu bapak itu lu pernah lihat gak sih? Itu sering di TV. Siapa ya? Siapa ya? Oh, Ya kan? Siapa namanya? Pak Saleh. Oh iya, samperin sih. Pak Saleh ya? Iya. Oh, Pak Saleh, selamat pagi. Masa aku Gemi, Pak. Saya Farhan, Pak. Oh, tinggal di sini juga? Di Serpong, Pak, kita. Oh, gitu, Iya. Yang suka olahraga? Wah, saya iya. emang kadang-kadang kalau pagi-pagi hari Minggu gitu enak Pak sini Oh suasana. iya, memang tempat untuk olahraga di sini memang bagus ya. Cocok ya, Pak, emang Apalagi di sini. udaranya lagi bagus-bagusnya, Oh, udah iya, kayak benar, serasa di benar, Eropa. Wah, iya bener banget. Udah gitu, suasananya juga udah kayak di Singapura kan. Iya. Wah, kebetulan banget nih Pak, kita ketemu Bapak di sini. Saya biasa lihat Bapak di TV, sekarang lihat langsung kan, aduh. Jadi deg-degan, deg-degan. Nah, gimana kalau kita jalan pagi bareng Pak? Boleh. Pak, ya? Yuk, ayo. Jalan, Pak. Sambil jalan ya. Pak, emang tiap hari suka olahraga gitu, Pak? Iya, saya memang tiap minggu, tiap hari, tiap pagi itu jam 6 selalu jogging. Oh. Jogging 5 kilo. Nah, habis itu baru mulai sarapan. Jogging 5 kilo. 5 kilo tiap hari. Itu nggak kejauhan. Nah, kalau misalnya hujan di luar ya udah saya ganti sepeda statis. Oh, biasa berapa lama tuh, Pak? Sepedaan? Sepeda statis ya setengah jam udah ngocor ya. Tapi kalau jalan ya artinya jogging ya 5 kilo. Nah, kalau misalnya itu Sabtu, kayak misalnya kemarin hari Sabtu, saya goes 66 kilo. Biasa kadang-kadang 80 kilo. Waduh. Saya biasa naik mobil lah kalau 80 kilo Pak. Naik motor. Itu Bapak nggak ada kayak capek apa gimana gitu Pak? Enggak, kalau mungkin saya udah terbiasa dari sejak kecil pola hidup memang hobi olahraga waktu di kampung kan ya kehidupan di kampung kan anak-anak kampung kan nggak ada Belum ya, ada ke mall Iya, atau betul. ke tempat-tempat main kan nggak ada. Terus berikut lagi saya juga pola makan betul-betul jaga. Sehat banget ya. Kayaknya kita yang masih muda aja kayak agak Pola makan jadi. saya jadi asupan saya jaga betul. Kan Bapak kelihatannya kayak tetap seger gitu Walaupun ya udah kepala 58 tapi masih orang bilang ya masih kayak 50. Waduh, saya kayaknya harus tanya tips-tips ke Bapak lebih Iya, jauh benar. lagi. Satu karena apa saya ya karena olahraga, dengan olahraga ya tentu kita badan sehat, pikiran fresh, akhirnya aura yang keluarnya ya aura positif. Akhirnya selalu berpikir positif. Ini Pak, tadi dia males-malesan nih Pak mau olahraga. Enggak, saya semangat, Pak. Semangat olahraga saya. Kita ngobrol-ngobrol sambil duduk ini Pak. Iya, Gimana kira-kira Pak yang enak Pak? Ya kalau mau itu ada di sebelah situ. Oh, sebelah situ Pak. Boleh kali ya kita Boleh, sambil boleh, ngobrol-ngobrol boleh, ya boleh. masalah. Iya, Pak. Yuk, ayo. Jaggers! Sekarang kita udah duduk nih bersama Pak Saleh Husin.
Buat Sobat Jaggers yang masih asing, Pak Saleh Husin merupakan bisnismen sekaligus politikus kelahiran Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Beliau sempat menjabat sebagai Menteri Perindustrian RI pada tahun 2014 hingga tahun 2016. Untuk profil lebih lengkapnya, yuk kita simak video ini. Ya, tadi selama kita jalan kan kita udah ngobrol tentang Bapak kesukaan olahraganya apa juga sedikit cerita tentang masa kecil Bapak ya. Nah, kita juga pengen dengar lebih nih gimana sih kayak masa kecil Bapak di Rote? Iya, ya gini. Jadi saya kan memang kecilnya itu lahir di Pulau Rote, pulau yang paling selatan di Indonesia. Nah, karena kita kecilnya di sana nggak ada aktivitas tempat-tempat untuk seperti di kota-kota besar, mall atau gym atau pusat-pusat olahraga nggak ada, ya akhirnya kita mau nggak mau kan anak-anak kampung itu ya mau nggak mau olahraga di pantai karena kebetulan rumah dekat pantai atau juga di lapangan bola. Udah itu kegiatan setelah pulang sekolah. Nah, tapi di samping itu juga ya memang saya pada saat kecil juga ikut membantu ibu saya karena ya saya dari keluarga nelayan, orang tua saya nelayan, jadi saya kecilnya ya ibu saya sering buat kue. Akhirnya kecil saya mulai kelas 5 SD sampai SMP itu saya jualan kue keliling kampung. Kuenya tuh jualan kue apa tuh Pak? Ya kue macam-macam, ada roti goreng, roti bakar atau keliling kampung udah. Jadi setelah pulang sekolah, jualan gitu Pak? Habis itu kalau udah laku balikin tempatnya, terus habis itu ya ini main olahraga. Di situ terus SMA-nya keluar dari Pulau Rote, saya pindah ke ibu kota provinsi ke Kupang untuk SMA di sana. Tapi memang dari kecil juga udah punya satu cita-cita, adalah karena terinspirasi ya ada salah satu jenderal yang asal dari Pulau Rote yang kebetulan bintang 3, akhirnya juga ada beberapa orang sukses yang asal dari Pulau Rote seperti Pak Adrianus Moi yang mantan gubernur Bank Indonesia, atau juga ada beberapa profesor asal dari Rote yang mantan rektor UGM. Nah, akhirnya saya punya satu inspirasi bahwa saya juga harus bisa seperti itu ya. Begitu Pak ya? Dari kecil Keren itu banget, punya cita-cita keren itu. banget. Nah, pokoknya akhirnya kan waktu itu dulu kita hanya nonton kecil kan nonton TVRI. Begitu lihat dulu di TVRI kalau siaran berita sore, malam atau apa segala macam itu ya lihat berita tentang Jenderal M. Yusuf. Gagah Panglima ABRI waktu itu kan. Ya udah, pokoknya cita-cita pokoknya saya harus seperti dia. Kenapa cita-cita pingin jadi tentara, pingin jadi jenderal. Ya, akhirnya waktu itu masuk bareng sama Panglima TNI sekarang ini Hadi Cahyanto segala bareng di Magelang di akademi gitu ya. Wah, keren banget sih. Keren gitu. banget. Terus habis itu gagal. Sempet gagal Pak? Gagal marah mata. Terus masuk lagi tahun berikut lagi bareng sama ada Boy Rafli, Petrus Dolos yang kepala BNN, kepala BNPT, itu satu angkatan. Dan itu Bapak udah sempat gagal, tapi pengen masuk lagi? Pengen masuk lagi karena pokoknya masih pengen Pak ya, masih benar-benar. Udah begitu masuk lagi gagal lagi ya, akhirnya udah dalam benak saya adalah ya ini mungkin bukan jalan hidup saya, bukan di sini nih, harus banting setir. Oh, berarti langkah Bapak setelah gagal TNI itu gimana Pak? Ngapain? Ya satu jalan adalah bagaimana bisa kuliah. Tapi kalau mau kuliah kan tentu harus punya biaya. Nah sementara kan nggak punya. Mau minta sama orang juga malu. Akhirnya udah salah satu jalan adalah bagaimana bisa menghasilkan uang, itu dagang. Oh, dagang apa tuh? Dagang. Akhirnya udah mulailah minta modal sama ibu. Waktu itu saya ingat betul dikirimin modal 500.000. Terus udah mulailah bikin dagang atribut sekolahan segala macam. Atribut sekolah Pak? Ya kayak banner-banner sekolah yang biasa ditempel di dinding tuh. Kan misalnya ada tulis 3 teladan, percik, sumbangsi, 70 bulungan, kan biasa kan itu. Bikin di Bandung, terus jual di sekolah. Nah, ya akhirnya begitu pas ke sekolah, karena saya dasarnya gaul, main, gampang bergaul, akhirnya
begitu sampai di sekolah, teman-teman yang bantuin jualin ke dalam sekolah, kan saya kan nggak bisa masuk dalam sekolah karena di pagar. Akhirnya saya mulai punya uang apa segala macam. Terus mulai dari situ mulai berkembang lagi, mulai bikin usaha, perusahaan sama ada beberapa teman. Nah ya itu yang paling utama ya, setelah dengan teman mulai usaha, mulai berkembang. Nah setelah punya uang baru kuliah. Ya pokoknya cita-citanya pokoknya saya harus kuliah. Nah akhirnya kesampaian. Jadi tapi Bapak kuliah itu di jurusan ekonomi. 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 Itu sambil kuliah bisnis? Kerja ya, sambil kerja. Nah setelah saya udah secara ekonominya matang, terus kan udah berumah tangga juga, bagaimana agar saya bisa berjuang untuk membangun daerah. Kan saya tahu waktu kecil kan daerahnya susah minta ampun. Kita mau dari Rote mau ke ibu kota provinsi ke Kupang aja susah, harus naik model perahu motor kan. Nah, ya udah terjun ke politik sehingga saya di dalam pengambilan kebijakan untuk bagaimana bisa membangun daerah. Tentu setelah terjun di politik ya saya memang punya tipenya kalau misalnya terjun di sesuatu saya harus sampai berhasil. Tapi Pak, ini kan Bapak kan dari Pulau Rote gitu, dari perkampungan gitu Pak. Sekarang bisa jadi seperti ini gitu Pak. Gimana sih Pak? Kok Bapak bisa sih ada kepikiran untuk bisa keluar dari zona seperti itu gitu? Iya, jadi untuk yakin gitu. Betul. Jadi memang saya dari sejak kecil itu ya memang kalau saya harus maju harus keluar dari kampung, dari Pulau Rote. Saya harus keluar, harus merantau. Harus merantau Pak ya? Harus merantau. Ya, karena kalau mungkin kalau enggak ya di situ ya, gitu Pak. Ya di situ ya mungkin jadi kepala sekolah, atau jadi lurah, atau desa. Iya, betul. Iya. Harus jadi berani gitu Pak untuk keluar gitu harus Pak. nekat. Tapi dengan satu apa yang modal saya adalah tentu yang paling utama kejujuran. Kejujuran Pak. Kejujuran itu yang modal utama saya. Kan kita apa kalau misal katakan pintar banget, tentu anak-anak di kota besar lebih pintar-pintar. Banyak yang pintar gitu kan. Iya, benar. Tapi yang modal utama adalah ya tentu Kejujuran. memberikan kejujuran, memberikan kepercayaan. Jangan sampai kepercayaan yang diberikan oleh orang itu kita hianati. Nah itu kunci utama saya itu. Sobat Jaggers, ini jujur ini obrol-obrol yang paling bermanfaat lah buat kita gitu Kita ya. dapat banyak, Kita banyak dapat inspirasi juga dari iya. Bapak gitu. Jaggers, jadi sampai situ aja episode kita kali ini sama Pak Saleh Husin. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Iya, udah inspiratif banget nih. Masa nggak di-subscribe? Parah ya. Iya tuh harus Iya, pencet harus subscribe pencet sama juga ada subscribe. bel-belnya itu kan. Iya. Dan sekali lagi Kita mau nanya satu lagi. Pak Saleh udah asuransi sepeda belum Pak? Iya, tentu justru itu. Nah, ini yang tentu harus kita konsultasi dengan apa? Pas banget Pak Saleh. Sobat Iya, Jaggers, Sobat kalau misalnya Jaggers. kalian mau tahu lebih tentang asuransi sepeda, asuransi kesehatan, atau asuransi kecelakaan gitu ya, nah langsung aja ke website. Saya mau lihat rumah, mau ikut nggak? Di daerah sini Pak. Di sini, dekat-dekat sini juga. Oh, boleh juga ya? Katanya sih bagus-bagus rumahnya. Saya buat anak. Oh, bukan buat kita berdua gitu Pak. Satu buat Farhan, satu buat saya gitu. Ya bisa juga, siapa tahu dikasih diskon kan? Oh iya, boleh. Kan siapa tahu lagi harga murah. Iya, boleh. episode selanjutnya kita bongkar-bongkar rumah. Bongkar-bongkar rumah. Lihat-lihat rumah sama Pak Saleh Husin. Bebenah rumah.